Ya, kita lanjutkan kembali dua sisi, Dokter Erlina. Ini ancaman Omikron di luar negeri kan sudah mulai ada laporan 56 negara ya. Di Indonesia kita belum tahu nih ya, sudah masuk atau tidak. Nanti saya juga ingin nanya ke Bu Nadia nanti soal itu. Tapi tadi Ibu Erlina tadi bilang soal gejalanya ringan kok, mild symptom. Apa sih dok gejala Omikron ini yang mungkin Iya. harus diwaspadai oleh Ya, masyarakat? jadi gejala dari Omikron ini dari data-data atau laporan-laporan para kolega dokter-dokter kita di luar negeri, Mhm. mereka mengatakan gejalanya sangat ringan, Mmm. yaitu nggak enak badan, Mmm. lelah, Mhm. nyeri otot. Tapi gejala seperti dulu ada anosmia, makan nggak ada rasa Kehilangan itu nggak indera ada pada pencium dan Omikron. perasa gitu nggak ada? Nggak ada pada Oke. Omikron. Jadi seperti mirip flu tapi Batuk, demam gitu? demam Suhu ya, tubuh tinggi? demam Oke ya, oke. demam dan, rasa lelah Lelah, oke. lelah, Heeh lemes gitu ya, heeh. dan, nggak enak badan, Mmm. nyeri-nyeri otot. Mhm. Tetapi yang, eee, batuk-batuk hebat, nyeri tenggorok seperti Mhm. pada Delta, Sesak nafas itu? sesak nafas Nggak nggak ada? ada. Oke. Ya Mmm. memang ada, yang divaksin juga dilaporkan walaupun Mhm. sudah lengkap, yang terdeteksi ternyata Omikron, tetapi Mhm. karena dia divaksin tidak ada gejala. Oke. Nah, jadi itulah sekalian saya ingin mengatakan bahwa vaksinasi itu penting. Mhm. Ya walaupun variannya baru, Tapi itu membentengi tubuh kita ya? masih Iya memberikan efek iya. proteksi. Mhm. Jadi jangan sampai beranggapan, "Wah varian baru nih vaksin nggak ada guna." Mmm. Bahkan terhadap Delta pun yang demikian, Ganas berat ya? Heeh. penyakitnya, Mhm. vaksin masih memberikan, proteksi atau manfaat. Oke. Demikian juga dikatakan untuk Omikron ini juga masih, walaupun mungkin ke depannya teknologi kan terus, berkembang ya, mungkin juga akan dimodifikasi Mhm. vaksin-vaksin kita ini. Nah, tapi kita lihat saja, yang jelas pada saat ini, gejalanya ringan, jadi masyarakat juga jangan terlalu panik, tapi tetap waspada ya. Nah, Yang itu dia, namanya nggak boleh sakit lengah itu ya kan Dok nggak ya? enak, Iya. Mhm. ya. Apalagi yang kita khawatirkan kalau yang, terdampak atau terpajan atau terkonfirmasi ini adalah saudara-saudara kita yang sudah lansia Mmm. atau yang Punya komorbid punya misalnya? Mhm. comorbid itu mungkin agak, berat dan potensi Mhm. untuk menjadi berat itu ada. Angka kematiannya akibat Omikron ini nggak tinggi ya Rendah Dok? Oke rendah, rendah. angka Mhm. kematian yang dilaporkan rendah. Oke. Tapi bukan berarti karena ringan dan rendah, ya udah kita cuek, enggak Jadi nggak juga. waspada gitu ya? Oke. Namanya Mhm. sakit siapa yang mau sakit? Pasti nggak enak lah itu Pasti intinya Dok. nggak enak ya. Oke. Nah ini saya juga ingin tanya ke Dokter Nadia nih Dok, kemarin itu sempat heboh. Di Indonesia katanya, di Bekasi, di Jawa Barat, di Cikarang tepatnya ada 4 kasus ditemukan Omikron. Nah, sempat beredar informasinya kemudian dibantah oleh pihak, Kementerian Kesehatan. Nah, jadi sesungguhnya apa, Dokter Nadia yang terjadi? Benar atau tidak sudah masuk Omikron ke Indonesia? Iya, Mbak Dia. Jadi, kami sekaligus mengklarifikasi ya, menyatakan bahwa, kemarin informasi bahwa ada 4 kasus di Kabupaten Bekasi dan bahkan juga disampaikan ada di DKI Jakarta, itu kami perlu tegaskan adanya varian Omikron yang masuk ke Indonesia. Mhm. Jadi, Dokter informasi dari Dokter Nadia itu kepala, Dokter Nadia? Sinyalnya. ya, Dok, maaf ini ya, ada gangguan sinyal jadi kita kurang bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Oke mungkin, sambil diperbaiki dulu ya. Nah saya ke, Dokter Elina dikit. Dok, ini bisa kita alat yang ada sekarang untuk mendeteksi Covid untuk varian Omikron itu kita bisa deteksi dengan antigen dan PCR dan Jadi seperti itu? PCR itu bisa mendeteksi virus SARS-CoV-2, Oke. apapun variannya. Mmm. Tapi untuk mengetahui variannya perlu pemeriksaan lebih lanjut yaitu, pemeriksaan, whole genome sequencing. Oke. Tetapi bahwa dia bisa terdeteksi itu bisa. Jadi Mhm. adalah hoax yang mengatakan bahwa Omikron ini tidak bisa diperiksa dengan PCR. Itu Mmm. disinformasi. Oke. Bahwa Tetap sesungguhnya bisa bisa, dideteksi ya? bisa. Mhm. Secara bahwa itu adalah virus Covid bisa, tapi memang PCR kan tidak bisa membedakan itu alfa, beta, atau gamma, atau delta, atau omikron nggak bisa. Tetapi Oke. sebagai dia virus penyebar Covid bisa dideteksi DNA-nya.
Oke, tidak menutup kemungkinan ya. Tapi kalau untuk dokter dari secara, tenaga medis, tenaga kesehatan sudah dapat informasi kalau ini sudah masuk di tanah air? Belum dapat Mungkin belum informasi. dapat informasi ya? Ya karena pemeriksaan whole genome sequencing itu kan dilakukan oleh pemerintah, tentunya Mhm. pemerintah yang punya Iya data. iya, Ya oke. kita menunggu saja. Oke. Tapi selalu saya katakan kepada masyarakat, apapun variannya itu nggak ada artinya Mhm. kalau dia nggak masuk ke tubuh kita. Karena virus COVID itu kalau berada di luar tubuh itu beberapa jam, paling lama 72 jam atau 3 hari itu sudah istilahnya Mati mati. virusnya Nah, ya? jadi upaya kita untuk pencegahan itu penting. Jangan sampai masuk dan juga kalaupun masuk sebaiknya kita sudah divaksinasi. Untuk Karena itu tadi membentengi, bahkan ya. Omikron pun bisa menyerang orang yang sudah Terkena tervaksinasi, vaksin, ya. tetapi tidak ada gejala pada orang itu. Membantu meringankan gejalanya dengan Betul divaksin sekali. ya. Baik, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, ini tadi kan saya ingin menanyakan ke Dokter Nadia nih, Ya. lagi-lagi soal komunikasi di tengah krisis ini ya. Kemarin sempat terdeteksi Kadinkes menyebutkan ada 4 kasus, kemudian akhirnya dibantah. Nah ini kalau Anda melihat sama nggak masih ada mungkin miskoordinasi juga atau informasi yang belum bulat dari dalam sehingga dikeluarkan? Iya, menurut saya ini bagian dari koordinasi yang belum optimal gitu ya. Artinya minimnya koordinasi, kerjasama sehingga informasi itu keluar yang berbeda. Tetapi sebenarnya yang penting bagi pemerintah adalah dengan adanya informasi itu adalah bagaimana memperbaiki tata kelola pengendalian COVID. Itu yang perlu dihati-hati. Karena di sini yang ditekankan adalah bagaimana kesadaran masyarakat itu tetap stabil atau malah meningkat. Itu yang harus ditingkatkan. Karena berbagai varian apapun nanti mau variannya Omikron atau varian MU atau varian apa, Delta apa, sepanjang masyarakat kesadarannya baik, itu yang diharapkan. Nah, untuk kesadaran baik ini ada 2 hal. Satu adalah persoalan bagaimana dia diberikan edukasi yang terus-menerus, itu yang penting. Yang kedua adalah bagaimana dia disiplin terhadap itu yang namanya prokes ini. Yang terakhir menurut saya yang penting juga bagaimana konsep 3T, 5M dan vaksin yang tadi dijelaskan sama dokter itu yang terus harus dikembangkan. Artinya itu masyarakat dihimbau untuk memahami itu semua sehingga nanti keberadaan entah itu varian Omikron ataupun apa bisa dipahami. Karena sesungguhnya apapun kebijakannya, apapun model varian dari sepanjang masyarakat itu trust tinggi kepada pemerintah, trust terhadap kebijakan, maka semuanya itu akan berjalan dalam posisi Dengan sama. kondisi seperti ini pengumuman kebijakan untuk trust publik terhadap pemerintah gimana Anda melihatnya? Iya, inilah yang kemudian karena ada kebingungan ya kan, kebingungan sempat menimbulkan polemik juga kegaduhan di publik. Nah, inilah menurut saya kedepannya harus diperbaiki. Ini kan persoalan tata kelola sehingga ada aspek satu yang disebut transparansi. Transparan sesungguhnya yang terjadi itu apa? Ketika misalnya dikatakan di Bekasi ada seperti ini, itu dijelaskan kepada publik. Kalau memang pemerintah pusat mengatakan, Kemenkes mengatakan tidak, dibuktikan ini loh buktinya seperti ini. Sehingga publik itu mendapat informasi yang jelas transparan, bukan hanya sekedar denial, kemudian mengingkari. Nah itu publik akan curiga, ada apa? Oke, Nah, kita tanya masyarakat langsung kita ke itu Dokter keponya Nadia. tinggi, Ya. keponya tinggi. Itu yang harus dilihat. Ya, kita Ini, sebetulnya ingin harus menyatakan kepada masyarakat bahwa pencegahan itu penting sekali. Oke. Karena kalau kita sampai sakit, yang merasakan kita, Diri kita sendiri yang bukan nggak enak. pemerintah. Betul. Jadi oleh sebab itu kita berkewajiban menjaga diri kita jangan sampai sakit. Yaitu Baik. tadi dengan vaksinasi, protokol kesehatan, dan protokol kesehatan ini kan orang sudah muak tuh dengan 6M, 5M. Nah, at least adalah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan gitu ya. Dan sekarang karena Omikron yang sangat mudah menular, betul yang disampaikan Pak Pandu dan Bu Nadia tadi, mestinya juga mobilisasi ini dibatasi dan kerumunan dihindari. Nah, itu kuncinya tahun Ya. baru gimana cara menghindari kerumunan. Nah, saya ke Dokter Nadia lagi. Dokter Nadia, tadi disampaikan Pak Trubus ini kebijakan yang keluar dari pemerintah yang maju mundur, koordinasinya agak kurang, ini menurunkan tingkat kepercayaan publik nih, termasuk untuk kasus Omikron yang ada di Bekasi kemarin yang kemudian dibantah. Dan Pak Trubus minta tadi masyarakat ini kepo nih Bu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Jangan denial gitu. Bisa dijelaskan Dokter Nadia?
Iya, jadi sebenarnya kita tidak ada sama sekali ya, menyembunyikan sesuatu terhadap masyarakat. Pak Menteri Kesehatan itu sangat, transparan ya dengan berbagai, informasi terkait pandemi ini. Bahkan kalau mau melihat situasi stok vaksin, kasus positif, itu tinggal mengakses, khususnya di situs Kementerian Kesehatan, di vaksin, dashboard, kemkes.go.id. Mhm. Nah, mengenai apa yang terjadi kemarin kami kembali tegaskan ya bahwa kita tahu bahwa pemeriksaan untuk, varian, baru melalui pemeriksaan genome sequencing itu kan hanya dilakukan di, 18 laboratorium ya, dan Pharmalab sendiri itu bukan termasuk laboratorium yang melakukan pemeriksaan genome sequencing, Mmm. sehingga sudah pasti itu adalah, informasi yang, tidak benar. Nah, kemudian kita sudah melakukan konfirmasi sebenarnya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, begitu kita ditanyakan ya mengenai apakah betul, varian Omikron itu sudah terdeteksi di sana. Kita sebenarnya sudah punya mekanisme ya, artinya, terkait varian ini, hanya diumumkan oleh pemerintah pusat, oleh karena jejaring yang, kemudian, eee, memiliki otoritas untuk mengumumkan hal varian tersebut hanya dari hasil yang sudah diverifikasi oleh Badan Litbangkes. Karena, ini juga menjadi penting, Badan Litbangkes laboratorium ini menjadi laboratorium rujukan nasional yang menentukan apakah nanti atas nama Indonesia ya tentunya, karena semua varian baru ini harus dilaporkan secara resmi ke GISAID ataupun kepada WHO. Jadi, kita sudah, klarifikasi sejak awal, hanya memang, ternyata, Kabupaten Bekasi, tidak segera, cepat ya merespon hal ini. Dan, sudah kemudian pada waktu itu, akhirnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota membuat klarifikasi melalui media juga dan juga, saya rasa di, situsnya Kabupaten Bekasi juga sudah ada penjelasan terkait hal tersebut. Ya, Bu Nadia, ini juga jadi masukan tadi oleh Pak Trubus ini bagaimana tata kelola informasi sebelum dilemparkan ke publik itu Bu Nadia ya, termasuk mulai pengumuman kebijakan pengaturan kegiatan masyarakat soal PPKM dan juga soal pengumuman kasus-kasus baru yang masuk ke tanah air khususnya. Ya. Sebuah input ini Bu Eee, Nadia. nggak mudah mungkin ya, Mhm. Mbak Gia ya, karena, ya kita negaranya sangat besar, komunikasi itu adalah suatu hal yang, memang harus kita jalin dengan baik, tetapi di masa pandemi ini ya, kita juga, kadang-kadang tergagap-gagap juga untuk merespon kondisi tersebut, karena memang action-nya kadang-kadang harus, cepat, Ya. tepat, dan di masa seperti ini kebijakan itu, kita anggap sebagai sesuatu yang dinamis karena, kebijakan ataupun strategi yang kita keluarkan prinsipnya kan merespon situasi pandemi. Mhm. Kita ini kan, dalam kondisi perang, kalau kita dalam kondisi perang kan tidak bisa statis kebijakan kita, Ya. justru nanti kita tidak bisa merespon, keadaan yang harusnya kita respon dengan baik. Dan ini memang, tidak mudah ya untuk kemudian masyarakat memahami hal ini. Tapi Mhm. artinya pemerintah, melakukan perubahan kebijakan itu bukan untuk, membingungkan publik, tapi Mhm. kemudian, kita mencoba untuk, memberikan solusi dan respon yang terbaik. Kalau ini dikatakan trial dan error, ya tidak ada satupun negara yang pernah mengalami situasi pandemi seperti ini. Jadi memang dan sampai saat ini tidak ada satupun negara, bahkan negara besar seperti Amerika pun yang kemudian mengatakan bahwa strategi yang mereka lakukan adalah yang terbaik. Oke, baik. Karena kondisinya dinamis begitu Pak, bukan trial dan error, jadi harus cepat mengambil kebijakan dan keputusan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi dua sisi usai jeda, tetaplah bersama kami.